Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sanak. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Minang Mustika Jaya. Kali ini awak membahas sesuatu nan agak serius, tapi penting bana untuk kita sadonyo, yakni korupsi. Bukan sakadar caliak berita di TV, tapi awak kulik secara mendalam. Bayangkan, piti sebanyak itu kalau diagiahkan ke rakyat, dibangunkan sekolah, jalan, rumah sakit. Mari kita simak video ko sampai selesai. Sanak, korupsi ko ibarat penyakit kanker nan manggarogoti negari kita. Dari tahun ke tahun, angkanya sama keningkek. Triliunan rupiah hilang tanpa jaleh kamano arahnya. Awak membahas beberapa kasus nan paling membana, mulai dari pendidikan, bansos, sampai tambang. Ingat, kok bukan sakadar angka-angka. Di balik pitih nan hilang tuh, ada harapan rakyat nan dirampok, mulai dari dunia pendidikan dulu. Sanak masih ingat Jo kasus pengadaan laptop 9,9 triliun. Harusnya pitih ko untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tapi malah jadi bancakan oknum-oknum nan indak bertanggung jawab. Kemudian, ada pula kasus bansos COVID-19. Pitih di 12 triliun nan harusnya malong masyarakat miskin, malah dikorupsi jo kejamnya. Juliari Batubara tegabana menyimpan pitih suap dalam koper jo tas ransel. Lanjut ke LPAI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pitih nagari pi 11,7 triliun, malah hilang dek kredit macet. Kok maingekan kita ke pepatah Minang? Uang nagari jan dipakai bermain-main. Ada pula kasus sawit ilegal jo Duta Palma Group. Kok bukan sakadar soal pitih, tapi juga soal lingkungan hidup. Kerugian nagari 28 triliun, tapi kerusakan lingkungan labiah maha dari itu. Sektor tambang jo mineral harusnya menjadi penopang ekonomi nagari. Tapi praktik jual bali ameh ilegal dan melibatkan oknum antam alah menghancurkan kepercayaan publik. Kerugian mencapai 185 triliun. Dan paling membana adalah kasus korupsi di Pertamina. Kerugiannya nyaris 1.000 triliun. Kok bukan pitih ketek, Sanak? Kok pitih nan bisa membangun puluhan ribu sekolah, rumah sakit, jo infrastruktur lainnya. Kemudian, ada pula kasus tambang timah nan merusak lingkungan 2,21 triliun. Kok bukan sakadar pitih nan dicuri, tapi juga masa depan bumi kita. Kerusakan lingkungan ekstrem, praktik ilegal, kok bagaikan lubang indak badasa. Terakhir, ada kasus Garuda Indonesia. Pengadaan pesawat jo sistem markup harago alah merugikan nagari US$9 juta. Integritas pejabat jo tata kelola perusahaan harus menjadi fondasi. Sanak, apa yang bisa kita lakukan supaya korupsi indak menjadi penyakit kronis di negari kita? Tugas kita bukan hanya mengecam, tapi juga aktif mengawal transparansi, menguatkan lembaga pengawas. Korupsi adalah refleksi dari karakter sosial politik kita. Saatnya mau carito panjang kojo karya nyata. Membangun sistem nan barasia, tangguh, jo adil. Mari renungkan, akal sehat jo hati nurani labiah maha dari sakadar pitih. Jadi Sanak, korupsi adalah musuh basamo dan harus kita lawan basamo-samo. Jangan lupa like, comment, share video ko ke kawan-kawan Sanak. Terima kasih Allah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.